Jangan-jangan itu buto ijo. Kali ini gue mau bahas kisah nyata dari seorang pria bernama namanya kita samarkan aja deh. Pria ini bernama Waskito yang mendapat gangguan makhluk tak kasat mata dari sebuah pabrik kerupuk yang udah bangkrut di daerah Jawa. Sebelum ke ceritanya, gue beberkan dulu siapa itu Waskito. Waskito ini adalah seorang pria kelahiran tahun 1996 yang mempunyai hobi bermain voli. Setiap Jumat dan Minggu sore, ia selalu latihan bersama dengan teman-temannya. Ceritanya dimulai lewat mimpi buruk Waskito. Sebelum kejadian hal aneh tersebut, dia pernah bermimpi terkait pabrik kerupuk yang udah bangkrut ini. Just info, pabrik kerupuk tersebut berada tidak jauh dari rumahnya Waskito. Mimpi buruknya ini terjadi setahun yang lalu. Jadi gua bakal ceritain mimpinya dulu nih. Jadi dalam mimpinya ini Waskito bermimpi dia sedang naik sepeda bersama teman-temannya di area pabrik kerupuk. Nah, kejadian dalam mimpinya ini dia melihat orang-orang sedang berkumpul melihat sebuah raksasa dengan perawakan badan berkulit hijau, mata merah dan bertanduk. Waskito pun langsung beranjak meninggalkan sepedanya dan mendekati raksasa itu. Si raksasa itu bertanya ke Waskito, "Hei, bocah, di mana kau sembunyikan Asih?" Jadi Asih ini seorang ibu-ibu yang tinggal di rumah di mana rumahnya ini punya orang yang punya pabrik kerupuk ini. Si raksasa nuduh ke Waskito bahwa dia telah menyembunyikan Asih. Dalam mimpinya tersebut, Waskito berusaha mengusir raksasa ini dengan membaca ayat kursi, doa nubuat, yasin, dan lain-lain lah. Tapi anehnya si raksasa ini tidak merasakan apa-apa atau kepanasan layaknya di film horor. Malah terus-menerus nanyain di mana Asih ke Waskito. Tapi saat Waskito membacakan surah Al-Insyirah, entah kenapa raksasa tersebut dalam mimpi Waskito pergi terbirit-birit kepanasan. Siangnya setelah kejadian mimpi itu, Waskito bertanya tentang mimpinya tersebut. Kenapa dia bisa mimpi seperti itu? Dengan penuh kebingungan, Waskito pun mencoba menceritakan kejadian janggal ini ke bapaknya. Karena mimpinya ini menurut Waskito seperti nyata gitu. "Pak, aku semalam mimpi bertemu raksasa dengan ciri-ciri mata merah, kulit hijau, rambutnya gimbal, terus bertanduk di pabrik kerupuk seperti hulek dan selalu nanyain Bi Asih ke aku. Dan nuduh aku nyembunyiin Bi Asih. Aku bacain ayat kursi, yasin, doa nubuat, gak takut pak. Tapi pas aku bacain surah Al-Insyirah, dia lari kayak kepanasan. Kenapa ya pak?" Tanya si Waskito ke bapaknya. Bentar, itu bukan hulek toh. Bapaknya Waskito kebingungan. Jangan-jangan itu buto ijo. Perlu kalian tahu juga nih, di kampung tempat Waskito ini udah jadi rahasia umum bahwa pemilik pabrik kerupuk itu diduga melakukan pesugihan buto ijo. Setelah menceritakan mimpi horor ke bapaknya tersebut, bapaknya kemudian menceritakan kejadian mimpi anaknya alias si Waskito ke Bi Asih. "Bi, semalam si Waskito mimpiin Bibi sedang dicari-cari oleh raksasa gede dengan perawakan kulit hijau, rambut gimbal, mata merah dan bertanduk di sekitaran pabrik dan menuduh Waskito menyembunyikan Bibi." Bi Asih pun kebingungan dan ketakutan mendengar kabar ini. Walaupun cuma mimpi, masalahnya banyak kematian warga sekitar pabrik yang diduga jadi tumbal pesugihan pemilik pabrik kerupuk ini. "Terus gimana ceritanya?" tanya Bi Asih ke bapaknya Waskito. Kata Waskito, si makhluk raksasa itu sulit nemuin Bibi dan takut sama Waskito ketika dibacain surah Al-Insyirah. Kata si bapaknya Waskito ke Bi Asih, "Emang Bibi ngamalin surah ini juga atau gimana?" "Jadi gini pak, saya pernah ziarah ke daerah Tasikmalaya bersama rombongan keluarga besar saya. Nah, di daerah tempat ziarah tersebut pernah ada yang narik saya, seorang kakek-kakek, dan nanya ke diri saya ngomong gini nih, 'Hei, kamu tinggal di tempat orang ya? Amalkan surah Al-Insyirah setiap malam buat ngelindungin diri kamu,' kata Bi Asih ke bapaknya Waskito. Seperti yang udah gue bilang tadi bahwa Bi Asih ini tinggal di rumah di sekitar pabrik kerupuk itu dan rumahnya pun milik dari yang punya pabrik kerupuk itu. Nah, semenjak kejadian pas ziarah itu, Bi Asih selalu ngamalin surah Al-Insyirah setiap malam sebelum tidur." Balik lagi ke cerita awal setelah tahu apa yang terjadi dengan pabrik kerupuk ini. Di awal tadi gue udah ceritain tentang kegiatan Waskito yang suka bermain voli. Nah, kejadian itu saat bulan kemarau. Sehabis latihan voli sekitar maghrib lah. Karena sumur di rumahnya Waskito kering dan satu-satunya sumber air yang tersedia hanya di dalam pabrik kerupuk tersebut. Waskito pun pergi untuk mandi. Sebenarnya Waskito tuh orangnya penakut sih, tapi karena di sekitar sumur itu biasanya ada Pak Sumiran, suami dari Bi Asih tadi, yang menunggu datangnya waktu sholat maghrib di sekitar sumur tersebut.
Ya Waskito jadi berani karena berasa ada temennya gitu. Nah keesokannya lagi Waskito mandi ke sumur itu lagi dan waktu sekitar maghrib lagi. Tapi sayangnya sekarang Pak Sumiran gak ada di sekitar sumur tersebut, yang artinya hanya Waskito sendirian. Sumur tempat mandi ini tuh masih menggunakan kerekan atau eretan manual. Waskito pun mengerek air dari dalam sumur. Tiba-tiba terdengar suara auman mirip dari seekor harimau. Ini mirip, bukan berarti harimau beneran, dan gak mungkin ada harimau juga soalnya gak ada hutan belantara juga di sekitar pabrik ini. Waskito bingung lah, dia lagi ngerek, masa harus dilepas terus kabur? Terus nanti kalau dilepas otomatis kerekan atau eretan atau katrolnya dikhawatirkan putus dong. Terus kalau putus ya otomatis bakalan jadi bahan pertanyaan orang-orang sekitar yang biasa mandi di sumur itu juga. Ya dengan kaki gemeteran Waskito mau tidak mau harus melanjutkan kerekan sumur tersebut. Setelah beres mandi, Waskito pun seperti biasa menceritakan hal aneh tersebut ke bapaknya, dan menurut bapaknya Waskito itu bukan suara harimau tapi suara dari buto ijo ataupun penunggu pabrik kerupuk tersebut yang sengaja disuruh pemilik pabrik untuk menjaga pabrik tersebut, karena kalau suara harimau tidak mungkin sebab gak ada hutan belantara di sekitar situ. Ditambah angkernya pabrik tersebut jadi langsung menduga ke penghuni pabrik tersebut. Semenjak kejadian itu Waskito tidak pernah lagi berani mandi sore menjelang maghrib ke sumur yang ada di pabrik kerupuk tersebut. Nah itu tadi cerita horor dari seorang pria bernama Waskito. Jika kalian punya cerita horor bisa kalian DM ke IG gua atau di email ke email gua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.